Wah wah wah, top Marco top. Nova Arianto dan Shin Tae-yong siapkan kejutan untuk timnas U17. Shin Tae-yong berjanji akan bantu Nova Arianto dan timnas Indonesia U17 di Piala Dunia. Siap gas Garuda U23. Rampung pekan perdana Super League, waktu semakin habis bagi Gerald Vandenburg untuk TC timnas U23 Indonesia. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wah wah wah, top Marco top. Nova Arianto dan Shin Tae-yong siapkan kejutan untuk timnas U17. Shin Tae-yong berjanji akan bantu Nova Arianto dan timnas Indonesia U17 di Piala Dunia. Jelang bergulirnya ajang bergengsi Piala Dunia U17, kabar mengejutkan sekaligus menggembirakan datang dari jajaran kepelatihan sepak bola nasional. Pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto, dikabarkan akan melakukan pertemuan strategis dengan mantan pelatih timnas Indonesia senior, Shin Tae-yong. Pertemuan ini bukan sekadar ajang silaturahmi dua kolega lama. Ada misi besar yang sedang dirancang. Nova Arianto, yang kini mengemban tanggung jawab membentuk Garuda Muda menghadapi dunia, menyadari bahwa pengalaman dan strategi dari Shin Tae-yong sangat dibutuhkan untuk membawa timnya tampil maksimal di turnamen dunia tersebut. Nova dan Shin bukan dua nama yang asing satu sama lain. Keduanya pernah bekerja sama dalam tim pelatih timnas Indonesia dan hubungan profesional mereka dikenal solid. Kini meskipun Shin sudah tidak lagi menjabat sebagai pelatih kepala timnas, semangatnya untuk membangun masa depan sepak bola Indonesia belum padam. Dalam keterangannya, Nova mengungkapkan bahwa dirinya sangat menghargai pemikiran Shin Tae-yong, terutama dalam membentuk mental juara dan kedisiplinan pemain. Nova ingin belajar lebih dalam tentang pendekatan Shin yang terbukti mampu mengangkat performa timnas di berbagai level, termasuk saat melatih tim muda Korea Selatan di masa lalu. Saya ingin berdiskusi dengan Coach Shin mengenai bagaimana menghadapi tekanan besar di turnamen internasional, bagaimana mempersiapkan pemain muda secara mental dan taktis. Beliau adalah sosok yang sangat saya hormati dan saya percaya masukan darinya akan sangat berharga, ujar Nova. Lebih dari sekadar berdiskusi, Shin Tae-yong bahkan dikabarkan siap memberikan dukungan secara langsung kepada timnas U17. Ia disebut akan menyempatkan diri hadir di sesi latihan atau bahkan pertandingan untuk memberikan semangat kepada para pemain muda. Dukungan ini menjadi bukti bahwa Shin masih memiliki ikatan emosional yang kuat dengan tim nasional Indonesia, meskipun ia sudah tidak lagi aktif di dalamnya secara resmi. Saya bangga dengan Nova. Dia adalah pelatih muda berbakat dan saya yakin dia bisa membawa timnas U17 melangkah lebih jauh. Saya siap membantu jika dibutuhkan, baik dari sisi teknis maupun motivasi, ungkap Shin Tae-yong dalam pernyataannya. Pertemuan antara dua pelatih ini juga memunculkan spekulasi menarik di kalangan pecinta sepak bola nasional. Banyak yang meyakini bahwa akan ada bocoran taktik dari Shin yang akan diterapkan Nova di timnas U17. Gaya permainan yang menekankan pada pressing tinggi, transisi cepat, serta organisasi pertahanan yang rapi adalah ciri khas Shin Tae-yong yang terbukti efektif. Jika benar, publik bisa berharap melihat timnas U17 bermain lebih agresif dan taktis dalam menghadapi lawan-lawan berat di Piala Dunia. Terlebih, Nova Arianto dikenal sebagai pelatih yang tak segan untuk berinovasi dan terbuka terhadap gagasan baru, selama itu demi kemajuan tim. Piala Dunia U17 bukanlah ajang biasa. Ini adalah etalase talenta muda dunia, tempat banyak negara mempertontonkan potensi generasi emas mereka. Bagi Indonesia, ini adalah momentum emas untuk menunjukkan bahwa Garuda Muda bukan hanya peserta, tetapi pesaing yang patut diperhitungkan. Dengan persiapan yang matang,
Strategi yang diperkuat melalui diskusi bersama Shin Tae-yong dan semangat juang tinggi dari para pemain muda. Asa masyarakat Indonesia untuk melihat prestasi nyata di level usia dini semakin besar. Lebih dari itu, kolaborasi ini mengirim pesan penting, sepak bola Indonesia tidak dibangun oleh satu orang atau satu era saja. Ini adalah kerja kolektif, lintas generasi dengan tujuan yang sama membawa Garuda terbang lebih tinggi di kancah internasional. Pertemuan Nova Arianto dan Shin Tae-yong menjadi simbol semangat baru. Bukan hanya tentang strategi, tapi tentang kesinambungan, dedikasi, dan cinta pada sepak bola Indonesia. Kini semua mata tertuju pada Garuda Muda. Apakah mereka akan mampu menorehkan sejarah baru? Hanya waktu yang bisa menjawab. Namun satu hal yang pasti, masa depan sepak bola Indonesia sedang dipersiapkan dengan sangat serius dan semuanya dimulai dari sini. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. Siap gas Garuda U23. Rampung pekan perdana Super League, waktu semakin habis bagi Gerald Vandenburg untuk TC Timnas U23 Indonesia. Timnas U23 Indonesia belum menggelar pemusatan latihan untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada September. Kualifikasi Piala Asia U23 2026 tinggal menghitung hari. Timnas U23 Indonesia tergabung di grup J bersama Laos, Makau, dan Korea Selatan. Agenda tersebut akan digelar pada jeda internasional September dengan laga perdana pada 3 September. Artinya waktu efektif untuk berlatih bagi skuad Garuda Muda tinggal 3 pekan lagi. Sebagai pengingat, Timnas U23 baru saja merampungkan ASEAN Cup U23 2025 pada akhir Juli lalu. Selepas partai final melawan Vietnam pada 29 Juli, para pemain dipulangkan ke klub. Donitri Pamungkas DKK berkesempatan melakoni pekan perdana Super League 2025/26. Mengingat para pemain itu tidak melakoni pramusim bersama klub, sebagian tidak mendapatkan menit main sejak awal. Donitri Pamungkas dan Raihan Hanan di Persija hanya bermain sebagai pengganti saat klubnya berjumpa Persita. Sebagai ganti, Persija memainkan Aliansyah Abdul Manan yang bermain cemerlang dengan 2 assist. Kadek Arel, Rahmat Arjuna, dan Jens Raven juga bernasib sama di Bali United saat bersua Persik Kediri. Kiper Muhammad Ardiansyah bahkan tidak masuk skuad pertandingan PSM Makassar kala menjamu Persijap. Begitu pula Hoki Caraka dan Yardan Yafi di Persita. Ada kabar baik, winger Victor Dethan menjadi satu-satunya pemain Timnas U23 yang mencetak gol di pekan pembuka. Para pemain belum menemukan ritme di klub, mereka sudah ditunggu panggilan Timnas U23 lagi. Jika training camp Timnas U23 digelar setelah pekan kedua, maka Vandenburg hanya punya 2 minggu. Kita baru 3 minggu dalam pramusim, kita sudah melakukan kamp latihan, ujar Vandenburg setelah ASEAN Cup U23 2025. Saya menantikan untuk melihat kalian lagi di September, tulis Vandenburg di Instagram. Kualifikasi Piala Asia U23 2026 Grup J 3 September 2025 Indonesia versus Laos 6 September 2025 Makau versus Indonesia 8 September 2025 Korea Selatan versus Indonesia. I think that the pain that's deep inside is what defines
So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Mengapa Manchester United wajib gaet Bukayo Saka dari Arsenal? Yuk, simak. Dalam upaya membangun kembali kekuatan tim, Manchester United perlu melirik satu nama yang tengah bersinar di Premier League dan timnas Inggris, Bukayo Saka. Winger Arsenal berusia 23 tahun ini bukan sekadar talenta muda, ia telah jadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam beberapa musim terakhir. Musim 20.242.025, Saka mencatatkan 12 gol dan 14 assist dari 37 laga, meski sempat absen karena cedera hamstring. Saat comeback lawan Fulham, ia langsung mencetak gol dalam 7 menit. Ia juga memimpin statistik big chances created di Premier League hingga Februari 2025 dengan 19 peluang besar. Di Liga Champions, Saka tampil tajam dengan 6 gol dari 9 laga. Di level internasional, ia 2 kali dinobatkan sebagai England Men's Player of the Year, mengungguli Kane dan Bellingham. Saka jelas bukan pemain biasa. Dengan kebutuhan MU di sektor kanan yang masih belum stabil, kehadiran Saka bisa jadi solusi jangka panjang. Setuju? Kalau kamu jadi manajemen MU, akankah kamu berani mengajukan penawaran untuk Saka? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Amorim yakin karakter Šeško cocok untuk Manchester United. Pelatih Manchester United, Ruben Amorim, optimistis Benjamin Šeško akan memberi kontribusi besar berkat etos kerja, karakter, dan potensinya sebagai penyerang muda yang baru direkrut dari RB Leipzig. Dalam wawancara eksklusif dengan MUTV, Amorim menegaskan bahwa Šeško memiliki karakteristik penting yang dibutuhkan tim. Dia tipe pemain yang justru harus dicegah untuk bekerja terlalu keras, ujar Amorim, menandakan semangat tinggi sang striker. Šeško resmi diperkenalkan kepada fans di Old Trafford jelang laga uji coba kontra Fiorentina di ajang Snapdragon Cup. Penyerang timnas Slovenia ini dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di Eropa. Amorim menyebutnya sebagai penyerang komplit, unggul duel udara, cepat dalam ruang sempit, dan piawai mengolah bola. Ia juga percaya Šeško akan cepat beradaptasi. Dia punya karakter yang tepat untuk berada di grup ini, tegas Amorim. Laga pembuka Premier League melawan Arsenal sudah di depan mata, dan Amorim yakin Šeško siap. Bagaimana menurut kamu, apakah Šeško bisa jadi andalan baru Setan Merah? Tulis pendapatmu di kolom komentar. I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. Manchester United incar playmaker ajaib, duet idaman bersama Šeško dan Baleba. Meski telah menghabiskan sekitar 200 juta di bursa transfer musim panas ini, Manchester United belum berhenti berbelanja. Manajer anyar Ruben Amorim kini membidik tambahan kekuatan di lini tengah, dan nama yang mencuat adalah Gabriel Sara dari Galatasaray. Gelandang asal Brasil itu tampil gemilang di musim debutnya di Super League, mencetak 10 assist dari 45 laga dan menjadi kunci sukses Galatasaray. Kabarnya United tengah menyiapkan tawaran sekitar 34 juta, jauh di atas harga belinya dari Norwich City. Sara dianggap sebagai alternatif ekonomis dari Carlos Baleba yang dibanderol Brighton hingga 100 juta. Meski Sara tak sekuat Baleba secara defensif, gaya menyerangnya dinilai cocok dengan sistem progresif Amorim. Ditambah, ia punya pengalaman bermain di Inggris, mencetak 13 gol bersama Norwich di Championship. Dengan lini depan yang kini diperkuat Šeško dan rekan-rekannya, kehadiran Sara bisa jadi pelengkap sempurna untuk membangun serangan. Apakah Gabriel Sara layak jadi motor baru di lini tengah Setan Merah? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Siapa yang lebih cocok, Sara atau Baleba?
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Pelajaran berharga dari kemenangan adu penalti MU atas Fiorentina. Manchester United sukses menutup pramusim tanpa kekalahan setelah menang adu penalti 5-4 atas Fiorentina di Old Trafford Sabtu (9 Agustus 2025) dalam laga bertajuk Snapdragon Cup. Namun di balik kemenangan ini ada beberapa catatan penting yang perlu jadi perhatian. Laga berlangsung ketat. Fiorentina unggul lebih dulu lewat gol cepat Simon Som di menit ke-8 lewat skema sepak pojok yang dieksekusi dengan baik. MU baru menyamakan skor pada menit ke-25 setelah Robin Gosens mencetak gol bunuh diri. Skor 1-1 bertahan hingga akhir laga memaksa penentuan lewat adu penalti. Bruno Fernandes, Matheus Cunha, Diogo Dalot, Amad Diallo, dan Kobbie Mainoo menjalankan tugasnya dengan sempurna di babak tos-tosan. Namun pelatih Ruben Amorim mengaku belum puas. Ia menyoroti kelemahan timnya dalam mengantisipasi bola mati, hal yang berulang dari musim lalu. Gol Fiorentina terjadi karena kelengahan dalam menjaga pemain di tiang jauh. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? Florian Wirtz ungkap satu pemain yang bikin kaget saat datang ke Liverpool. Dia luar biasa. Florian Wirtz langsung mencuri perhatian dalam debutnya bersama Liverpool di laga pramusim di Jepang. Gelandang 22 tahun ini mencetak gol dan dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan, lengkap dengan hadiah 1 juta sekitar 118 juta rupiah. Dalam wawancara bersama The Times, Wirtz mengaku nyaman sejak pertama bergabung dengan The Reds. Saya merasa cocok dengan tim ini sejak awal. Adaptasi berjalan baik dan saya sangat menikmati beberapa minggu pertama di sini, ujarnya. Didatangkan dengan banderol 100 juta (84,5 juta), Wirtz sadar tantangan sesungguhnya akan datang saat musim resmi dimulai. Namun satu hal yang membuatnya terkesan adalah performa striker baru Liverpool, Hugo Ekitike. Ekitike luar biasa. Saya sudah kagum sejak dia di Frankfurt. Sekarang kami bermain bersama dan kombinasi kami cukup menjanjikan, ungkap Wirtz. Ekitike yang direkrut seharga 90 juta (76 juta), bahkan mencatat assist dalam laga 3-1 kontra Yokohama, gol perdana Wirtz. Wirtz menutup datang bersama pemain baru lain membuat adaptasi jadi lebih mudah. Bagaimana menurut kalian, apakah duet Wirtz Ekitike bisa jadi senjata rahasia Liverpool musim ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Bersih-bersih klub berlanjut, Chelsea putuskan depak Nicolas Jackson. Chelsea kembali melanjutkan agenda bersih-bersih skuad. Kali ini giliran Nicolas Jackson yang dipastikan bakal angkat kaki dari Stamford Bridge pada bursa transfer musim panas ini. Jackson yang direkrut dari Villarreal pada 2023 sebenarnya tampil cukup produktif dalam 2 musim terakhir. Namun, keputusan besar harus diambil. Menurut laporan Fabrizio Romano, striker asal Senegal itu akan meninggalkan Chelsea setelah mencapai kesepakatan bersama manajemen klub. Keputusan ini tak lepas dari kedatangan 2 penyerang baru, Liam Delap dan Joao Pedro. Keduanya diproyeksikan menjadi tulang punggung lini depan di era Enzo Maresca. Dengan lini serang yang sudah terlalu penuh, Jackson pun tidak lagi masuk dalam rencana musim depan. Chelsea dan agen sang pemain saat ini aktif mencari klub baru. Newcastle United disebut sebagai opsi di Premier League, sementara beberapa klub Serie A dan Arab Saudi juga mulai menunjukkan minat. Apakah melepas Jackson langkah yang tepat bagi Chelsea?
Atau justru bisa jadi blunder besar? Bagaimana pendapat kalian? Tulis komentar kalian di bawah. Manuver Real Madrid berikutnya, tawarkan Rodrigo untuk dapatkan bek tengah Arsenal. Meski sempat menyatakan tak akan belanja lagi di musim panas ini, Real Madrid tampaknya masih membuka peluang untuk satu manuver besar. Kali ini fokus mereka tertuju ke sektor pertahanan, khususnya posisi bek tengah. Setelah gagal memboyong Ibrahima Konate dari Liverpool, Madrid kini mengalihkan bidikan ke William Saliba, pilar utama lini belakang Arsenal. Meski peluang mendatangkan Saliba terbilang sulit karena Arsenal enggan melepasnya, Real Madrid punya rencana mengejutkan menukar Rodrigo Goes dengan Saliba. Menurut Defensa Central, skema ini tengah dipertimbangkan serius. Rodrigo disebut belum sepenuhnya meyakinkan Xabi Alonso dan bisa jadi korban dari rotasi besar yang dilakukan pelatih anyar tersebut. Di sisi lain, Saliba dianggap sebagai jawaban atas kebutuhan mendesak Madrid di jantung pertahanan. Pertukaran ini bisa jadi solusi win-win bagi kedua klub. Tapi benarkah melepas Rodrigo adalah langkah tepat bagi Los Blancos? Bagaimana menurut kamu? Apakah Real Madrid sebaiknya menukar Rodrigo demi Saliba? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Manuver Real Madrid berikutnya, tawarkan Rodrigo untuk dapatkan bek tengah Arsenal. Meski sempat menyatakan tak akan belanja lagi di musim panas ini, Real Madrid tampaknya masih membuka peluang untuk satu manuver besar. Kali ini fokus mereka tertuju ke sektor pertahanan, khususnya posisi bek tengah. Setelah gagal memboyong Ibrahima Konate dari Liverpool, Madrid kini mengalihkan bidikan ke William Saliba, pilar utama lini belakang Arsenal. Meski peluang mendatangkan Saliba terbilang sulit karena Arsenal enggan melepasnya, Real Madrid punya rencana mengejutkan menukar Rodrigo Goes dengan Saliba. Menurut Defensa Central, skema ini tengah dipertimbangkan serius. Rodrigo disebut belum sepenuhnya meyakinkan Xabi Alonso dan bisa jadi korban dari rotasi besar yang dilakukan pelatih anyar tersebut. Di sisi lain, Saliba dianggap sebagai jawaban atas kebutuhan mendesak Madrid di jantung pertahanan. Pertukaran ini bisa jadi solusi win-win bagi kedua klub. Tapi benarkah melepas Rodrigo adalah langkah tepat bagi Los Blancos? Bagaimana menurut kamu? Apakah Real Madrid sebaiknya menukar Rodrigo demi Saliba? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray. Nomor 9 dipakai titisan Raul Gonzalez, wonderkid mahal Real Madrid tiba-tiba mengamuk. Persaingan panas di lini depan Real Madrid kembali mencuat. Endrick, wonderkid asal Brasil, dikabarkan murka setelah mengetahui nomor punggung 9 nomor ikonik warisan Cristiano Ronaldo dan Karim Benzema akan dikenakan oleh pesaingnya Gonzalo Garcia.
Gonzalo, lulusan Akademi Los Blancos, tampil memukau di Piala Dunia Klub 2025 dengan mencetak 4 gol dan 1 assist dari 6 laga. Penampilan gemilang itu membawanya meraih sepatu emas dan kepercayaan klub untuk mengenakan nomor keramat tersebut. Namun, keputusan itu justru memicu reaksi keras dari Endrick. Dilaporkan oleh Foot Mercato, kondisi mental Endrick di ruang ganti terlihat terganggu. Ia merasa posisi utamanya kini terancam, apalagi Real Madrid dikabarkan hanya akan memilih satu dari keduanya untuk mendampingi Mbappe musim ini. Meski Madrid berniat meminjamkan Endrick, sang pemain bersikukuh ingin bertahan dan membuktikan diri setelah pulih dari cedera otot yang membuatnya absen sejak Mei 2025. Apakah Madrid melakukan keputusan tepat dengan memilih Garcia sebagai pewaris nomor 9? Dan bagaimana nasib Endrick ke depan? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar.